Bukannya tidak boleh bohong, Mas. Gadis itu tampak berpikir. Ah, sudahlah. Lama-lama gila saya kalau terus bicara sama kamu. Mark mengambil map di atas mejanya. Baca. Ia melempar map tersebut ke arah istrinya. Untung saja Tesi dengan sigap mengambil map tersebut sehingga tidak berserakan di atas lantai. Apa ini, Mas? Tanya Tesi dengan kening mengerut dan penasaran. Kamu, kan bisa baca, kenapa malah bertanya? Mark masih kesal karena mendengar jawaban Tesi yang terpaksa menikah dengannya. Gadis itu membalas dengan anggukan kepala. Lalu dia membuka map tersebut dan membaca isinya. Gadis itu tampak membaca dengan serius, meski sesekali keningnya mengerut, seolah sedang berpikir. Hal tersebut tak lepas dari pantauan Mark, sialnya kenapa ia malah beranggapan bahwa gadis itu lucu. Kalau kamu tambahkan poin, silakan. Ujar Mark. Tesi menggeleng dan mengambil pulpen di atas meja lalu menandatanganinya tanpa bertanya lagi. Sudah, Mas. Tesi menyerahkan kembali map tersebut. Kamu paham isinya? Tanya Mark. Tidak, Mas, jawab Tesi jujur. Astaga. Mark mengusap wajahnya kasar dan frustasi. Kenapa tidak kamu pahami? Tanyanya dengan wajah merah padam, menahan amarah. Mas, kan cuma suruh baca, bukan suruh pahami. Sahut Tesi manggut-manggut. Ya, Tuhan, apa salah dan dosaku? Mark meremas rambutnya dengan kesal. Ingin rasanya dia mencabik-cabik wajah istrinya itu. Mas, kenapa? Kepalanya pusing ya? Mau usi urut tidak? Tidak usah. Tolak Mark mengambil map itu. Arga lagi-lagi berusaha menahan tawa. Sepertinya hanya Tesi yang bisa membuat seorang Mark tampil apa adanya. Presdir arogan itu bahkan tak berkutik saat menghadapi kepolosan istrinya. Mas, apa usi boleh kuliah seperti biasa? Tanya Tesi. Lah, memangnya ada larangan? Itu urusan kamu mau kuliah atau tidak. Bahkan mau melakukan apa saja Mark tidak peduli karena dia memang tak ingin tahu apa yang dilakukan oleh istrinya itu. Tesi membalas dengan anggukan kepala lagi. Sejenak gadis itu tampak berpikir. Kalau usi kerja lagi, bagaimana Mas? Tanya Tesi kemudian. Memangnya uang yang saya kasih kurang? Kali ini tersorot amarah di mata Mark. Kamu mau berapa? Timpalnya. Tesi malah menggeleng. Usi tidak mau uang Mas. Hanya saja Usi pengen besarkan Zio dengan hasil keringat Usi sendiri, jawab gadis itu menjelaskan panjang lebar. Mark langsung bungkam. Entahlah, kenapa ia bisa melihat bahwa gadis yang menjadi istrinya ini telah melewati banyak hal dalam hidupnya, sehingga tak mau sama sekali merepotkan orang lain meskipun itu suaminya sendiri. Apa sebenarnya yang sudah dilewati oleh Tesi sehingga ia tak mau menerima apapun untuk membesarkan putra yang dia panggil Zio tersebut? Boleh ya, Mas? Bujuk Tesi menatap wajah suaminya. Mark menarik napas sedalam mungkin. Meskipun tak banyak yang tahu bahwa Tesi adalah istrinya, tetapi rasanya benar-benar tak tega melihat gadis itu bekerja, apalagi bekerja hanya sebagai pengepel lantai seperti kemarin, entah itu karena bentuk perhatian atau sekadar simpati. Siapa Zio? Apa dia anakmu? Kenapa kamu tidak mau membesarkan Zio dengan uang saya? Di sebuah kamar mewah bak hotel bintang 5. Tampak seorang wanita tengah menatap kosong ke arah jendela kamarnya. Sesekali ia pejamkan mata seolah sedang meresapi semua rasa sakit yang terasa mencekik lehernya. Maafkan Bunda, San, ucapnya kemudian. Bunda tidak bermaksud meninggalkanmu. Bunda hanya... Ia tak mampu melanjutkan kata-katanya, seolah ada rasa sakit yang hendak meledak di dalam sana.
Terdengar suara deheman dari arah belakangnya. Secepat mungkin wanita itu menyeka air matanya dengan kasar. Lalu sontak saja ia berdiri dan menghadap ke arah sumber suara. "Karel," gumamnya. "Kenapa menangis?" tanya lelaki itu tampak sinis. "Tidak apa-apa," kilahnya menyeka pipinya yang basah. "Aku hanya rindu kampung halaman," sambungnya kemudian. Lelaki itu berdeci. "Jangan bohong, Tania. Aku tahu apa yang sedang kamu pikirkan." Lelaki itu berjalan mendekati istrinya. "Kamu pasti sedang memikirkan anak haram dan lelaki bajingan itu, kan?" Tebaknya. Wajahnya yang tadi ramah berubah merah dan marah. Terlihat dari urat-urat leher yang seperti hendak keluar. Secepatnya wanita tersebut menggeleng. "Aku tidak memikirkan mereka," sahutnya dengan cepat. "Yakin?" Pria itu menyunggingkan senyum liciknya. Lalu dia menyelipkan anak rambut wanita itu ke daun telinganya. "Kamu tahu, kan? Bahwa aku tidak akan membiarkan kamu kembali lagi pada pria itu." Sang wanita membalas dengan anggukan kepala. Ia seperti menurut dan ketakutan. Apalagi melihat ekspresi wajah pria yang ada di depannya ini. Maka dari itu, jangan macam-macam. Aku bisa saja menghabisi anak dan adikmu secara bersamaan, lalu membawa potongan tubuh mereka di hadapanmu. Dek. Tesi mengeliat di balik selimut tebalnya. Gadis cantik itu duduk sejenak, seolah sedang mengumpulkan nyawanya. Sejenak tatapan gadis itu tertuju pada suaminya yang tidur terduduk di sofa. Ia tersenyum ramah, walaupun lelaki itu arogan dan juga kasar, tetapi ternyata memiliki hati yang lembut. Tesi turun dari ranjang dan tak lupa merapikan tempat tidurnya. Ia membawa selimut tebal, lalu menyelimuti tubuh Mark yang masih tidur duduk di sofa. "Kasihan mas suami harus tidur di sofa," gumamnya. Setelah mencuci muka dan gosok gigi, gadis itu segera keluar dari kamar mewah mereka. Ia berjalan menelusuri rumah mewah tersebut. Jujur saja Tesi bingung dengan ukuran rumah yang sangat panjang dan juga besar apalagi memiliki beberapa tingkat. Bisa-bisa aku tersesat ke rumah ini." Gadis itu geleng-geleng kepala. "Di mana dapurnya ya?" "Selamat pagi, Nona," sapa salah satu pelayan. Tesi terkejut dan sontak ia menoleh ke arah pelayan tersebut. "Selamat pagi juga, Bi," balasnya dengan senyuman ramah. "Ada yang bisa saya bantu, Nona?" tanya pelayan tersebut. Dapurnya di mana, Bi?" Tesi celingak-celinguk mencari di mana arah dapurnya. "Apa Anda ingin melakukan sesuatu di dapur, Nona?" tanya pelayan tersebut. "Usi mau masak buat mas suami dan Zio, Bi," jawabnya antusias. "Nona, itu sudah tugas kami. Anda tidak perlu repot-repot menyiapkan makanan untuk tuan dan tuan kecil," jawab sang pelayan membungkuk hormat. "Tidak bisa begitu, Bi. Anakku itu rewel kalau masalah makanan. Jika bukan aku yang masak, pasti dia tidak akan mau makan," sahut Tesi. Sang pelayan itu tampak terkejut saat mendengar Tesi menyebut Zio sebagai anaknya. Apakah dugaannya benar, bahwa Tesi adalah seorang janda? Lalu tuan mudanya juga menikahi janda muda. "Baiklah, Nona. Kalau begitu mari ikut saya." Tesi mengikuti pelayan yang berjalan ke arah depannya tersebut. Lagi-lagi gadis itu berdecak kagum melihat interior rumah mewah suaminya. Banyak lukisan-lukisan mahal dan alat-alat anti yang tentunya mahal dengan harga fantastis. "Nona, ini dapurnya," ucap Bilali, kepala pelayan yang bekerja di mansion mewah Mark. "Wow, dapurnya keren, Bi," seru Tesi. Bilali tersenyum. Tesi memang terkesan polos, tetapi ia juga sopan pada orang yang lebih tua.
Silakan Anda lakukan saja apa yang ingin Anda lakukan, Nona. Jika butuh bantuan, jangan sungkan, ucap Bilali. Tesi membalas dengan anggukan kepala. Lalu ia berdiri di depan kulkas pendingin. Gadis itu menggaruk tengkuknya yang tidak gatal karena bingung cara membuka kulkas tersebut. "Kenapa, Nona?" tanya Bilali. "Bi, ini cara bukanya bagaimana?" Usi baru pertama kali melihat kulkas sebesar dan secanggih ini. Gadis itu memperhatikan pintu kulkas. Sepertinya berbeda dengan miliknya yang ada di kos. Bilali tersenyum. "Baik, Nona, begini cara bukanya." Wanita parubaya itu menekan salah satu tombol yang ada di depan kulkas. Sontak saja kulkas besar itu terbuka. Tesi terkagum-kagum, apalagi melihat isi kulkas yang penuh dengan sayuran segar dan juga buah-buahan serta daging-daging yang sudah tertata rapi di tempatnya masing-masing. Tesi segera mengambil beberapa sayuran untuk dia kelola menjadi makanan. "Bi, apa makanan kesukaan Mas suami?" tanya Tesi dengan tangan yang sibuk memotong sayuran. Ia tampak cekatan dan tak canggung sama sekali. Sejenak Bilali terdiam. "Sebaiknya Anda jangan masak untuk Tuan, Nona," jawab wanita parubaya itu pelan. "Lah, memang kenapa, Bi?" Kening Tesi mengerut heran. "Tuan hanya mau makan masakan koki andalannya, Nona," jawab Bilali sopan, takut menyinggung nona mudanya itu. "Oh begitu. Iya sudah, Usi masak buat Zio saja." Gadis itu kembali berkutat dengan alat-alat dapur, menguatkan sarapan dan bekal untuk Zio ke sekolah. Zio pria kecil berusia 5 tahun yang masih duduk di taman kanak-kanak kelas kecil. Dia baru masuk beberapa bulan yang lalu. Jadi, sudah menjadi kebiasaan bagi Tesi menyiapkan sarapan untuk anaknya itu. Mark keluar dari kamar dengan setelan jas lengkap. Rambut yang ia sisir ke belakang menambah pesona tampan pria berpostur tubuh tinggi tersebut. Ia berjalan dengan angkuh dan tatapan mata yang begitu dingin. Lalu berjalan ke arah meja makan. "Selamat pagi, Mas suami," sapa Tesi ramah. "Selamat pagi, Papi," sambung Zio yang juga ikut menyapa. Mark mendelik mendengar nama panggilan kedua orang itu. Ia menatap Tesi dan Zio secara bergantian. Kedua orang itu sudah duduk manis dan menunggunya sarapan. Ia hanya berdehem, lalu duduk. Saat Arga menarik kursi untuknya. "Mas mau makan apa? Biar Usi ambilkan," tanya Tesi antusias. Sejenak Mark terdiam lalu, menatap jenis masakan yang ada di atas meja. Masakan seperti biasa yang selalu tersedia di sana. Lalu tak sengaja ia melihat ke arah dekat piring Zio. Tampak semangkuk nasi goreng dicampur dengan potongan daging ayam dan sosis serta ditambah dengan topping telur goreng. "Saya mau yang ini." Mark menunjuk ke arah mangkuk besar itu. "Mas yakin mau yang ini?" tanya Tesi sedikit ragu. "Memangnya kenapa?" tanya Mark, heran. "Ini yang masak Usi, Mas," kata Bilali. "Mas itu tidak mau makan masakan di luar koki andalan Mas." "Eits, sudah, tidak usah," cegah Mark ketika Tesi hendak menuangkan sup itu ke atas piringnya. "Iya, Mas." Bukannya tersinggung, gadis itu malah menarik sendok besarnya dari atas piring Mark. Mark mendengkus kesal dalam hati. Tidak bisakah gadis ini memaksa dirinya, seperti perempuan-perempuan yang selama ini berlomba-lomba berada di dekatnya? "Saya tidak mau makan," ujar Mark melipat kedua tangan di dada. Padahal dalam hati agar Tesi membujuknya. "Mas yakin? Nanti kalau Mas sakit bagaimana?" Tesi menatap dalam suaminya itu. Sementara Zio malah asyik menikmati.
Masakan buatan Tesi. Masakan maminya itu memang tidak perlu diragukan lagi, dalam segi apapun selalu saja rasanya pas dan menggugah selera. Memangnya kalau saya sakit, kenapa? Kamu bakal khawatir? Tanya Mark sinis sembari membuang muka. Tesi menggelengkan kepalanya. Kalau Mas sakit, siapa nanti yang mencari nafkah buat kita? Tanyanya dengan wajah polos. Sudahlah, bicara sama kamu, bikin sakit kepala saja, ketus Mark berdiri dari duduknya. Papi. Zio menarik ujung jas Mark. Apa? Jangan pegang-pegang. Protes Mark menatap Zio tajam, tetapi tangannya enggan menepis tangan Zio yang masih menarik ujung jasnya. Mata Zio langsung berkaca-kaca ketika mendengar bentakan dari Mark. Lelaki kecil itu bahkan menggigit bibir bawahnya menahan tawa. Zio sayang. Tesi langsung berjongkok menyamakan tinggi badannya dengan Zio. Zio berangkat sama mami seperti biasa ya, jangan menangis lagi. Masa jagoan mami menangis? Bujuknya seraya menyeka air mata pria kecil itu. Tapi, Zio ingin seperti teman-teman Zio, mami. Diantal papi sama mami, lirih Zio. Entah kenapa suara lirihan Zio berhasil masuk ke dalam rongga dada Mark. Ada rasa sakit yang terselip di sana. Tangisan Zio seolah mengingatkannya pada masa kecilnya dulu. Tesi menarik napas sedalam mungkin. Ia mulai memaklumi apa yang dirasakan oleh putranya itu. Memang sejak bayi, Zio tidak pernah merasakan sentuhan seorang ayah. Ah sudahlah, jangan banyak drama. Ayo. Mark menggandeng tangan munggil Zio. Zio yang terkejut langsung menampilkan mata yang berbinar-binar dengan senangnya. Yes, papi mau antar Zio ke sekolah. Seru lelaki kecil yang masih duduk di taman kanak-kanak kelas kecil itu. Jangan GR, saya hanya tidak mau waktu saya terbuang karena kamu. Ujar Mark. Bukannya tersinggung, Zio malah memeluk pinggang Mark dengan sayang. Papi, terima kasih, ungkapnya. Ayo, mami, ikut antar Zio. Pinta Zio seraya menggandeng tangan kanan Tesi. Sebentar, nak. Mami siapkan bekal buat kamu sama papi, sahut Tesi. Tesi menyiapkan bekal untuk Mark, Zio dan dirinya. Tesi masih bekerja di perusahaan Mark sebagai cleaning service. Mas, ini bekal buat Mas. Tadi, kan Mas? Tidak sarapan. Tes memberikan kotak nasi pertama kali pada suaminya itu. Tidak usah, tolak Mark. Apa kata dunia, presidir ternama seperti dirinya membawa bekal. Tesi malah mengangguk dan sama sekali tidak tersinggung dengan penolakan suaminya. Mas Arga, buat Mas saja. Tesi menyerahkan kotak nasi itu pada Arga. Tapi, Nona, ambil saja, Paman. Masakan mami enak kok, timpal Zio sambil tersenyum. Arga sejenak mengintip wajah Mark yang terlihat kesal. Ingin menolak, tetapi kasihan pada nona mudanya itu. Terima kasih, Nona. Arga mengambil kotak tersebut dari tangan Tesi. Ketiga orang beda usia dan generasi itu masuk ke dalam mobil ketika Arga membuka pintu. Zio tampak senang sekali karena impiannya untuk diantar sekolah oleh kedua orang tuanya telah terwujud. Ia ingin seperti teman-temannya yang memiliki orang tua lengkap. Setelah mengantar Zio, Mark langsung memerintahkan Arga agar segera ke kantor karena banyak pekerjaan yang harus dia kerjakan. Mas, kita satu mobil sampai di kantor. Tesi melirik lelaki yang duduk dengan tenang di sampingnya itu. Memangnya kenapa? Tanya Mark. Kalau ada karyawan yang lihat, bagaimana? Tanya gadis itu yang masih terlihat bingung. Lihat. Alis Mark mengerut heran. Iya, Mas. Bukannya Mas bilang tidak ada. Yang boleh tahu kalau kita pasangan suami istri,
ujar Tesi. Mark langsung terdiam. Entah kenapa ia seperti tertampar dengan ucapan istri kecilnya itu. "Ga, berhenti di simpang," titah Mark. "Baik, Tuan Muda." Di persimpangan Arga segera menepikan mobilnya. "Turunlah," suruhnya. Tesi membalas dengan anggukan kepala. Lalu membuka seatbeltnya. Gadis itu mengulurkan tangan ke arah suaminya. "Mau apa?" tanya Mark heran. "Minta uang jajan," tebaknya menatap dengan merendahkan. "Salam, Mas." Tesi menarik dan mencium punggung tangan suaminya. Seketika Mark terdiam dan mematung. Apalagi, ketika benda kenyal itu menempel di punggung tangannya. "Mas, Usi berangkat kerja dulu ya." "Mas tenang saja, Usi tidak akan bilang pada siapa-siapa kalau kita sudah menikah," tukasnya. Mark masih mematung, tetapi membalas dengan anggukan kepala. Dirinya seperti terhipnotis dengan tatapan dari bola mata Tesi. "Mas Arga, Usi berang." "Tidak usah salam-salaman, berangkat sana." Mark menepis tangan gadis itu ketika hendak bersalaman dengan Arga. Rasanya ia tidak rela, jika istrinya malah menjabat tangan pria lain. "Iya, Mas." Tesi keluar dari mobil. Mark menatap sang istri yang berjalan menyeberang jalan. Gadis itu memakai seragam khas seorang cleaning service seraya meneteng bekal di tangannya. Terdengar helaan napas panjang dari mulutnya. "Jalan, Ga." "Baik, Tuan Muda." Mark terlihat melamun. Bayangannya terus saja teringat pada istri polosnya. Ada rasa bersalah karena membiarkan wanita itu berjalan, padahal jarak kantor dari simpang jalan cukup jauh, pasti kaki Tesi sakit karena berjalan. Lelaki itu menggelengkan kepalanya, seolah mengenyahkan pikiran yang ada di sana. "Ga, besok cari supir untuk mengantar jemput gadis itu," perintah Mark. "Iya, Tuan." Arga membalas dengan anggukan kepala. "Bagaimana dengan Tania? Apa sudah ada informasi?" Mark menatap kosong ke arah jendela kaca mobil. "Belum, Tuan. Masih dalam penyelidikan saya." Jawaban Arga membuat Mark menutup mata sejenak. Di balik sikap arogan yang ia tunjukkan, ada perasaan hancur yang tidak diketahui orang lain. "Aku takut, Ga. Aku takut hidup anakku tidak terjamin di sana," ungkapnya.